Hai Sobat Arimbi. Halo. Setelah kita sampai di Malang, ternyata pagi ini kita ada cerita teman-teman. Kalian masih ingat kan kita datang itu disambut dengan gerimis. Itu lihat jalanannya saja masih basah. Kemudian ketika kita sampai ke hotel teman-teman, niat kita itu mau early check-in dari jam 6 pagi sampai nanti jam 2 waktunya check-in. Karena kita memang booking hotelnya itu di hari ini dan besok. Tapi ternyata ketika kita sampai sana gak ada kamar kosong, dan akhirnya kita harus jalan seperti ini teman-teman. Kita cari tempat makan dulu, kita cari hotel lagi. Tapi alhamdulillahnya ya, hotel kita itu di lingkungan perumahan teman-teman. Jadi jalan sedikit ada hotel, ke depan lagi ada hotel, dan akhirnya hotel ini nih yang kita jadikan untuk persinggahan sementara sampai jam 12 siang. Dan tanpa terasa ini sudah lewat jam 12 teman-teman, kita keluar dari hotel. Sebenarnya masih boleh sampai jam 2, hanya saja kita memang mempersingkat waktu supaya nanti kita ke tempat tujuan wisatanya tidak terlalu sore. Jadi ini kita putuskan jam 12 keluar dari hotel, kemudian mau cari makan dulu, dan ini anak-anak beli anget-anget. Kemudian kita mau lanjutkan dulu untuk cari makan siang. Dan lagi-lagi karena kita berada di lingkungan perumahan, jadi banyak pilihan makanan dan akhirnya kita putuskan untuk makan mie pangsit di sini. Kemudian kita lanjut jalan lagi untuk menuju ke hotel utama yang pertama tadi kita pilih teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, anggap aja kita ini lagi backpackeran, dan untungnya cuaca tidak terlalu panas karena dari pagi tadi gerimis. Jadi ini lumayan adem. A few moments later. Hai teman-teman. Oh, hai teman-teman. Hai teman-teman. Kita masih berada di lingkungan hotel karena tadi ada kendala masalah per hotel. Jadi jam segini kita baru mau menuju ke museum angkut. Gak tahu kesorean apa enggak ini. Udah jam 3 tapi masih di sini, masih nunggu Grabnya datang ke sini. Nanti kalau kita sudah sampai di museum angkut akan mulai lagi ya. Sampai ketemu di sana teman-teman. Dadah. Mana? Ini mana? Cacing. Cacing kok bisa jalan cepat tadi. Nanti nggak kenal. Yuk kita mulai perjalanannya ke Kota Batu ya teman-teman. Di sini kita pikir akan selancar ini terus, tapi ternyata di depan kita ketemu dengan macet-macetan. Tapi drivernya tuh tadi udah pengalaman banget ya, karena memang asli orang sini. Jadi tadi kita dipilihin rute yang nggak semacet ini. Kita ketemu macet-macet hanya di bagian ini saja. Yang tadi tuh padat tapi masih bisa dilewatin. Ini sudah pukul berapa ya? Hampir jam 4. Tapi kita masih di jalan dan ketemu macet-macetan begini. Ya sudahlah, nanti kita nikmati saja walaupun sudah terlalu sore. Gimana nggak overthinking sepanjang jalan coba teman-teman. Kita berangkat sudah kesorean, di jalan macet, gerimis pula. Padahal tempat tujuan kita itu outdoor. Nanti di sana kita kehujanan, gagal semuanya. Untung dan alhamdulillah ketika kita sudah mau sampai lokasi itu ternyata sudah nggak gerimis, dan sepanjang jalan kita dihibur dengan nuansa Natal. Jadi kita bisa melihat apa ini namanya, lollipop raksasa. Terus kita bisa melihat Sinterklas, bisa melihat rumah-rumah kurcaci. Nah, ya tuh bagus kan teman-teman. Sepanjang jalan ini semuanya sampai kita hampir sampai ke lokasi wisatanya itu, sepanjang jalan semuanya dihias dengan nuansa Natal-Natal. Terus kita juga bisa melihat pemandangan di sebelah kanan jalan itu ada lereng ya. Lereng sih, ada pegunungan.
Pegunungan atau gunung sih? Aku nggak tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Sepanjang jalan ini tuh gunung apa namanya? Akhirnya kita sampai di tujuan teman-teman. Sahabat Arimbi, tidak disarankan untuk meniru kita ya menerobos palang pintu seperti ini. Karena kita nyari cepetnya aja, udah sore, belum beli tiketnya juga. Jadi kita ini langsung nerobos palang pintu aja. Terus kita menuju ke pintu utamanya untuk membeli tiket. Ikutin ya. Di sini sebenarnya sudah mulai gerimis lagi teman-teman, tuh lihat pada lari-larian kan, karena memang gerimis dan lumayan deres, tapi nggak kelihatan di kamera. Kita langsung menuju ke loket saja ya, biar langsung bisa dapat tiket dan kita bisa masuk. Sampai di loket, alhamdulillah itu tidak seramai biasanya teman-teman. Jadi ini kita bisa langsung beli tiket cash dan gak ada antrian sepanjang yang kubayangkan. Karena biasanya memang antriannya panjang banget. Mungkin karena ini sudah sore dan para pengunjung juga sudah mulai keluar, mereka pulang dan kita baru masuk. Tapi malah enak seperti ini ya, jadi kita nggak ngantri lama. Masih lumayan lama lah kalau misalnya kita masuk jam 5, nanti sampai jam 8 malam tutupnya. Kita masih punya banyak waktu buat di dalam nanti, sampai capek lah pokoknya. Nah ini Tante Fa sudah dapat tiket, Bunda Runa juga sudah beli tiket. Setelah ini giliran Bunda yang beli tiket. Nah ini Bunda beli tiket 2 sama Arimbi. Terus ditawarin untuk scan barcode buat scan hadiah, tapi karena kameranya masih dipakai buat nge-record, jadi aduh di skip aja lah. Bunda tolak itu tawaran buat scan barcode-nya. Sombong amat. Ya, akhirnya kita semua sudah dapat tiket. Langsung saja yuk masuk biar langsung bisa melihat-lihat dalamnya. Karena terakhir dulu Bunda tuh kesini tahun berapa ya, mungkin hampir 10 tahunan kali terakhir ke Museum Angkut, dan ini bisa kembali lagi bareng sama Arimbi, sama teman-teman juga. Senang rasanya bisa kembali ke sana. Ya kita langsung saja masuk ya teman-teman. Ini kita ngantri tapi nggak panjang. Jangan khawatir dan nggak perlu repot-repot pakai gelangnya sendiri teman-teman. Kita tinggal antri di sini. Kemudian nanti kasih aja gelangnya ke petugas biar dipakaikan sama petugasnya. Kita sabar ya, nunggu giliran. Nih Arimbi sudah pindah ke depan biar Bunda bisa mengambil gambarnya Arimbi. Permisi ya Mbak. Udah jalan. Permisi ya. Kasih Mbak. Liatin coba gelangnya, liatin dulu. Yuk, karena sudah pakai gelang semua, kita mulai perjalanan kita di Museum Angkut. Jadi dari pintu masuknya kita bisa melihat kereta seperti ini. Kemudian ada kereta kencana yang ada kudanya. Kemudian di sebelah sisi kiri dari pintu masuk itu terpampang evolusi sepeda dunia, dari tahun keluaran paling tua sampai yang terbaru apa ya. Karena Bunda nggak memperhatikan itu, cuman sepintas saja mengambil videonya.
karena sambil mengawasi Arimbi, karena anak satu ini kalau nggak diawasi hilang 1 menit dari pandangan aja sudah entah kemana dia. Oh, lihat ya, udah lari-larian ke sana ke sini. Nanti sebentar lompat ke sana, sebentar lompat ke sini. Hilang deh anaknya. Makanya jadi bunda nggak fokus untuk mengambil gambar-gambar dari semua sisi di situ karena memang harus mengawasi satu bocil ini. Area ini merupakan area pertama yang wajib kita kunjungi, yaitu hall yang berada di lantai 1, tepat setelah loket pembelian tiket. Ruangan indoor ini menjadi tempat pameran koleksi mobil klasik yang antik ala tahun 60-an. Beberapa jenis mobilnya yaitu ada mobil Datsun, ada sedan Toyota, kemudian ada beberapa Volkswagen Beetle atau yang sering kita sebut mobil kodok. Seperti yang kita lihat di sini ya teman-teman, ada banyak sekali mobil yang dipamerkan dengan kondisi yang masih sangat rawat. Jadi tidak ada goresan sedikit pun dalam mobil ini, memang benar-benar mulus sekali. Lanjut ke lantai 2, tapi kita di sini tidak sempat untuk mengambil video dari beberapa sisi ruangannya karena tadi ketika kita di bawah diinformasikan oleh petugas kalau di atas ternyata sedang ada parade. Jadi di sini kita mempercepat langkah supaya tetap bisa menyaksikan parade tersebut. Di lantai 2 ini kita masih melihat beberapa alat transportasi tradisional. Dan juga kita akan disuguhi dengan tempat-tempat ikonik di Indonesia, Eropa, Amerika. Kemudian ada nanti ala-ala Paris. Dan juga ada replika Buckingham Palace. Jadi kita nggak perlu keluar negeri, di sini semuanya ada. Bahkan di sini kita juga bisa menjajal sensasi mengemudikan mobil Formula One dengan kecepatan tinggi. Walaupun hanya simulasi, tetap dilengkapi dengan perangkat mobil balap sungguhan loh teman-teman, dan juga kostum yang bisa kita sewa untuk berfoto. Untuk rute selanjutnya ini kita menuju ke zona Sunda Kelapa dan Batavia. Namun sebelum menuju ke sana, pengunjung akan langsung diarahkan ke zona pecinan. Di sini sepanjang kurang lebih 50 meter, pengunjung akan menikmati deretan perkotaan ala kampung pecinan di tahun 50-an. Sebagai pengunjung, kita akan menikmati suasana romantis ala pecinan di zona ini karena di sepanjang jalan terdapat gantungan-gantungan lampion yang akan menyala dan gemerlap ketika malam hari tiba. Namun kita sampai di lokasi ini masih sore teman-teman, jadi lampionnya belum dinyalakan. Dan juga kita bisa melihat pertokoan ala Tionghoa yang berderet di sepanjang zona ini. Cocok sekali untuk dijadikan referensi foto yang estetik di Instagram kita ya teman-teman. Ini dia teman-teman, kita sudah sampai di zona Sunda Kelapa dan Batavia. Di zona Museum Mangkut ini kita akan diingatkan kembali tentang masa ketika Jakarta masih punya nama Batavia. Suasana di pelabuhan saat pendudukan Belanda ya, khususnya Menara Syah Bandar dengan berbagai jenis angkutan kala itu. Setidaknya bisa memberikan gambaran kondisi alat transportasi saat itu ya teman-teman. Di pinggir laut ada becak ya. Tadi kau lihat becak di situ. Dah tuh anak-anak pasti lari duluan, jadi dia memang harus terpantau terus. Kadang sampai nggak fokus ke kameranya karena harus melihat dia tuh larinya kemana. Harus teriak-teriak manggil namanya Rimbi. Karena memang seaktif itu dua anak ini. Tuh, harusnya tujuannya ke depan, dia belok dulu. Menuju rute selanjutnya, kita akan berada di zona Gangster Town dan Broadway Street.
Akhirnya kita sampai di Gangster Town teman-teman. Tapi sayang, ternyata paradenya sudah selesai. Tapi nggak apa-apa, karena setelah ini kita masih mengikuti flash mobnya. Teman-teman lihat, sepertinya tidak banyak orang ya, padahal di depan kita itu ada hampir mungkin ratusan orang yang mengikuti flash mobnya, karena memang di depan benar-benar penuh dan kita itu pengunjung yang terakhir deh sepertinya, karena di belakang kita udah sepi. Sepertinya kita memang yang paling terakhir masuk, sehingga barisan kita juga ada di belakang. Tapi nggak apa-apa, masih seru dan masih asik. Cuman akhirnya kita nggak bisa mengikuti sampai flash mobnya selesai karena gerimisnya tambah deras teman-teman. Jadi kita putuskan untuk menepi dulu. Di sini Arimbi happy sekali loh teman-teman, walaupun tadi tidak bisa lihat paradenya, tapi akhirnya ini bisa melihat mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng yang sudah menjelma menjadi, ada yang jadi Batman, ada yang jadi peri cantik, ada yang jadi yang di tengah jadi apa ya, nggak tahu namanya, tapi memang cantik-cantik mbaknya tuh, cantik kan, yang pakai pink itu lucu sekali. Jadi di museum angkut itu setiap harinya menampilkan parade mobil dan kostum. Untuk parade mobil dengan tajuk Man on Fire itu dilaksanakan sekitar kurang lebih pukul 7 malam, sedangkan parade kostumnya dilaksanakan pukul 16.30. Dan tanpa terasa ternyata sudah malam aja teman-teman. Ini waktu yang kita tunggu-tunggu, karena memang beberapa kali datang ke sana tuh belum pernah melihat ini. Persiapan untuk acara ini bisa dikatakan cukup lama ya teman-teman.
Ini Bunda sudah beberapa menit berdiri namun belum juga dimulai, tapi kan memang harus dipastikan semuanya itu safety, semuanya aman, sampai beberapa kali petugas itu bolak-balik mengingatkan kepada pengunjung untuk tidak terlalu dekat dengan arena. Jadi kita tidak boleh terlalu ke pinggirnya trotoar itu. Sebagai pembuka ada satu mobil cantik berwarna kuning dari Toyota Yaris Special Custom. Setelah ini baru kita saksikan atraksi-atraksi yang lebih seru dan lebih menegangkan. Tentunya tetap bersama Arimbi. Selamat menyaksikan teman-teman. Secara kebetulan kita bisa menyaksikan atraksi Man on Fire ini, yaitu menyuguhkan aksi kebut-kebutan dengan adrenalin tinggi. Di atraksi ini para driver profesional unjuk kebolehan menggunakan mobil klasik. Dan atraksinya dimulai dengan burnout dengan roda depan menggerus aspal hingga mengeluarkan asap tebal. Selain itu, driver juga memamerkan keahlian yang sangat luar biasa dengan melakukan slalom sambil berputar cepat di arena seperti yang kita lihat ini, teman-teman. Di momen ini sebenarnya yang dipanggil sama drivernya itu adalah Arimbi loh teman-teman. Cuman sayangnya Arimbi nggak berani. Terus mau diganti sama Kak Runa juga nggak berani. Akhirnya diganti sama anak itu tuh yang pakai baju pink. Ya sayang sekali ya. Tapi kalau misalnya Bunda yang dipanggil juga nggak akan mau sih. Karena takut jantungnya nanti tiba-tiba berhenti gimana. Coba diputar-putar kayak gini tuh. Berhubung waktunya sudah semakin malam, maka kita putuskan untuk melanjutkan rute berikutnya teman-teman. Karena kita juga lapar dan sudah cukup lama berada di sini. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa mobil yang belum keluar, tapi nggak apa-apa. Ya sudah, kita lanjutkan saja menuju ke rute selanjutnya. Jika sudah sampai di sini, jangan lupa untuk selfie cantik dulu karena ada latar belakang Menara Pisa dan Colosseum dari Italia. Sekaligus kita bisa melihat alat transportasi dari Italia yang bisa kita jadikan background foto bersama pasangan ataupun keluarga kita. Untuk sekedar foto di tembok Berlin, kita juga tidak perlu ke Jerman loh teman-teman. Di Museum Angkut pun ada. Dan ternyata sebelum kita sampai di tembok Berlin ini ada satu spot yang terlewat dan tidak terrecord. Entah lupa merecord atau kehapus, nggak tahu. Yaitu ada Menara Eiffel Paris. Jadi kalau teman-teman ada waktu bisa main langsung ke Museum Angkut dan bisa jalan-jalan ke beberapa negara dalam satu lokasi. Seru kan? Karena perjalanannya cukup panjang, maka Bunda percepat saja videonya dan tanpa kita sadari sudah sampai di Inggris. Butuh puluhan juta loh buat kita ke sana, tapi di Museum Angkut cuma modal jalan kaki aja. Jatuh cinta gak sih sama negara ini? Kalian wajib banget mengunjungi theme park yang satu ini. Dijamin kamera kalian bisa sampai kehabisan baterai buat foto-foto di setiap sudut Museum Angkut.
Masih di Buckingham Palace yang memang mirip dengan aslinya, dilengkapi dengan taman dan lampu yang super keren. Ada beberapa mobil kuno yang terpampang nyata di dalam istana Buckingham ini. Dilarang membuka pintu, berarti nggak boleh dinaikin. Mobilnya bagus. Yang ini ada penjelasannya nggak? Oh, ini buat pengantin kali ya, karena ada bunga-bunganya gini. Ini mewah banget ya sedannya. Boleh. Masih dalam satu lokasi, kita menuju ke zona pahlawan nasional dari Polri, yaitu Galeri Polri Presisi. Di zona ini, pengunjung bisa melihat informasi tentang Kapolri dari masa ke masa, termasuk biografi dan foto-foto mereka. Teman-teman, perlu diingat ya, ada plus minus ketika kita itu datang pagi hari atau kita memilih datang sore hari. Kalau kita memilih datang pagi hari, kita akan bisa menikmati seluruh spot yang ada di Museum Angkut ini. Sedangkan kalau kita datangnya sore hari, ya sayang sekali, ada beberapa spot yang sudah mulai tutup. Seperti ketika kita sampai di Batmobile ini, sebenarnya Arimbi ingin sekali menikmati VR-nya. Jadi kita bisa melihat virtual Batman-nya di lokasi ini. Sayang sekali kita sampai di lokasi ini sudah jam 7:30 malam sepertinya. Jadi sudah tutup. Dan juga ketika mau jalan lagi ke depan itu di Presidential Helicopter itu juga sudah ditutup. Jadi memang kita kemalaman dan nggak bisa menikmati seluruh spot yang ada di Museum Angkut ini. Arimbi. Sini no. Arimbi. Makin? Ya makanya dipakai yang benar. Aku nggak kelihatan dah. Aku nggak kelihatan. Oh iya, ini ya. Harus gini banget. Halo guys. Enggak, Bunda nggak pakai clip on, jadi kalau ngomong nggak kedengeran suaranya. Wow, kota di bawahnya itu tuh. Lihat tuh, kota di bawahnya Iya tuh. tadi aku udah lihat ya. Keren banget ya. Apa? Kota di bawahnya. Kota di bawah sana. Itulah tadi zona Hollywood dengan ikon patung besar Hulk berwarna hijau sambil menginjak dua mobil berwarna kuning dan biru ya tadi kalau tidak salah. Di zona Hollywood tersebut, kalian dapat temukan berbagai replika kendaraan pada film-film box office seperti The Mystery Machine, Scooby-Doo, dan Batmobile. Apakah teman-teman melihat muka panik para mama-mama ini karena mencari anak-anaknya? Baru kita tinggal foto sebentar, anak-anak kita entah kemana semua. Dari lokasi ini harusnya masih ada zona flight training dan zona runway dengan sajian beberapa alat transportasi udara yaitu pesawat, dan kita bisa melihat isi dalam dari kokpit. Kalau di zona runway, kita sebenarnya bisa untuk melihat replika pesawat Boeing 737-200 yang dimana merupakan pesawat kepresidenan. Namun kembali lagi karena kita sudah kemalaman dan zona tersebut sudah tutup, jadi kita putuskan untuk
keluar ke Pasar Apung. Jadi kita tetap melakukan perjalanan selanjutnya. Untuk keluar dan menuju ke zona Pasar Apung, kita harus melewati lorong dengan desain seperti berada di dalam gerbong kereta api. Dan rasanya pun sama seperti ketika kita berada di gerbong kereta api. Hanya saja menurut Bunda ini agak sedikit pusing ya. Padahal kalau kita jalan beneran, dalam gerbong itu nggak sepusing ini, tapi di dalam sini Bunda pusing. Mungkin karena goncangannya agak terlalu kuat ya. Dan sampailah kita di wisata Pasar Apung Nusantara. Pasar Apung Nusantara ini memiliki konsep pasar tradisional di atas air. Wisata ini menawarkan pengalaman belanja dan kuliner di atas air bagi wisatawan. Dengan konsepnya yang menarik, tentunya pengunjung akan merasakan pengalaman baru yang tidak terlupakan. Sementara itu, Pasar Apung ini merupakan titik terakhir dari Museum Angkut, yang artinya kalau kita sudah berada di titik ini berarti kita sudah melakukan perjalanan panjang. Karena apa? Karena museum ini memiliki luas 3,8 hektar serta memiliki wahana yang terdiri dari beberapa zona, dilengkapi dengan ratusan kendaraan yang berasal dari berbagai negara. Konsep dari museum ini sangat unik. Museum ini merupakan museum transportasi pertama di Asia loh. Bagi teman-teman yang tidak ingin melakukan perjalanan panjang kurang lebih 3 jam seperti kami tadi, tapi teman-teman tetap ingin menikmati Pasar Apung, diperbolehkan karena masuk ke Pasar Apungnya ini gratis. Dan lokasinya berada di sebelah kanan sebelum kita menuju ke pintu loket masuk Museum Angkutnya. Berhubung kita belum menemukan makanan yang cocok, ada satu spot di area Pasar Apung, yaitu spot Army Corner. Di sini pengunjung bisa melihat cukilan sejarah singkat tentang peperangan dunia, apa yang terjadi pada Perang Dunia I, Perang Dunia II, hingga peran PBB dalam menjaga kedamaian dunia. Semuanya digambarkan di ruang Army Corner ini. Tapi di dalam sini Bunda nggak mau lama-lama, entah kenapa rasanya sedih banget di dalam sini. Makanya teman-teman masih ada di dalam dan Bunda keluar duluan. Yuk langsung kita lanjut saja perjalanan untuk mencari makan, karena di titik satu ke titik berikutnya itu lumayan panjang. Jadi di Pasar Apung ini pun juga luas teman-teman. Untuk mencari makan sesuai dengan selera kita itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kebiasaan mak-mak ini kalau belum ketemu yang pas masih muter-muter terus.
Di wisata Pasar Apung ini selain menyediakan kuliner juga menyediakan gerai pasar seni. Tentunya teman-teman bisa menyambangi gerai tersebut untuk melihat karya seni yang dipajang. Karya seninya juga bermacam-macam loh teman-teman. Ada lukisan, ukiran, dan ada juga kain batik. Sementara wisatawan yang ingin berkeliling di area Pasar Apung bisa naik perahu yang telah disediakan. Hanya saja kami tidak melakukan itu karena memang waktunya sudah malam. Kalaupun misalnya kita naik perahu juga sudah ditutup dan kita juga belum makan. Jadinya daripada nanti tempat makannya itu sudah pada tutup, lebih baik kita utamakan untuk makan dulu. Sesuai dengan namanya, di sini kita bisa menikmati kuliner dari 6 negara, mulai dari kuliner Nusantara hingga mancanegara. Bagi teman-teman yang tidak menyukai menu masakan dari luar, jangan khawatir karena masakan Indonesia di sana pastinya ada. Kemudian masakan Tiongkok, Korea, Jepang, Thailand hingga Timur Tengah semuanya ada. Dan inilah perjalanan hari pertama kita di Malang. Tentunya masih ada perjalanan esok hari bersama Arimbi dan Kak Runa. Jangan sampai teman-teman lewatkan ya. Lagi-lagi kita adalah pengunjung paling terakhir yang keluar dari lokasi ini. Lihat di sekeliling kita sudah tidak ada pengunjung lagi. Yang terlihat hanya beberapa karyawan dan petugas yang masih standby di sana. Keluar yuk, puasan aja. Runa mau kemana? Gelap banget. Udah gak kelihatan apa-apa. Orang. Ini baru, ini pengalaman pertama ke museum angkut sampai tutup loh. Sampai tutup, sampai gak ada pengunjung lain, tinggal kita tahu. Sampai nggak ada pengunjung lain, tinggal suara jangkrik, krik 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 krik. Ya. Tinggal suara jangkrik. Nok minggir sini sayang. Emang Bunda sama Tante Fatu sama kan beda? Iya, tapi roknya sama. Nah, kan dilihat tingginya, dilihat tingginya. Ternyata itu ini yang tadi kedua, yang tadi yang Korea itu. Tadi kita udah lewat sini kan? Tadi pas masuk lewat sini. Oh iya. Nah ini kita Nyari itu, bundanya Karuna mau nyari Grab dulu. aku juga. Iya. Kita juga deh. Semua cari Grab. Aku juga. Iya. Oh semuanya cari Grab. Kak salah kak. Mau ngaca? Oh bener. Loh itu. Ayo kak. Kita lewatin. Dah ayo. Kita tadi makan di mana? Dah ayo. Ini toilet deket. Dah ayo. Nok mau ke toilet gak? Nggak, nanti di hotel. Aku tahu Apa? ada patung. Masa? Patung. Ayo kok. Pasar Apung 6 negara. Kak, itu bendera mana saja Kak? Coba sebutin. Ini Heeh. Thailand, ini Korea, Terus Jepang. Jepang, Indonesia, Cina, Arab Saudi. Oh, oke, keren. Keren. Bendera bisa Karena hafal negara-negara. katanya udah diajarin sama ayah lo. Aku mau salah kok Mbak. Taruh di itu bendera Palestina. Mana bukan ini tuh bendera India. Mana aku tahu. Kalau Palestina itu merah, Belum ya? Belum. putih, Nah, santai lah, tinggal pulang kok. sama hitam sama hijau. Udah. Salah.
Dah, ini kita sudah keluar dari Museum Angkut dan ini pengalaman pertama kita kesini sampai tutup, sampai tidak ada pengunjung lain kecuali kita. Ya, untung nggak diusir. Kita ini masih nunggu Grabnya biar bisa langsung ke hotel. Kemudian kita mau istirahat. Besok lanjut. Lagi. Koboan. Besok lanjut ke kebun binatang. Besok kita lanjut ke kebun binatang. Jatim Park 2. Sampai ketemu besok teman-teman. Dadah.